Dari salah seorang saudara ya. Romo, saya dihianati pasangan saya yang tinggal beberapa bulan lagi mau tunangan, dibatalin sama dia. Jalanku bukan jalanmu kan, kata Tuhan. Ada banyak hal yang kita rencanakan begitu indah, begitu baik, namun berujung tidak baik, berujung tidak indah. Maka untuk pengalaman kegagalan, ditinggalkan, mengajarkanmu banyak hal. Terutama mengajarkanmu untuk melihat bahwa kadang-kadang kebaikan itu harus datang lewat air mata. Kadang-kadang kebaikan itu harus harus datang, harus lahir dalam jalan salib. Penderitaan bagi kita, orang Katolik, orang Kristiani pada umumnya, bukanlah sesuatu untuk dihindari, tapi untuk diterima, untuk dipanggul setiap hari, dan untuk membuat kita lebih dekat pada Yesus. Hanya kalau kamu berpegang pada Yesus, hanya kalau kau terima salibmu dalam nama Yesus, engkau punya kekuatan untuk memanggul salib. Kalau kau tidak berpegang pada Yesus, remuk, kau akan hancur dalam nestapa. Maka saya katakan berulang-ulang, tiap pribadi, aku dan engkau, mari kita sebut nama kudus itu. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Hanya kalau kau hidup dalam Yesus dan Yesus hidup dalam dirimu, kau bisa menanggung semua perkara. Amin. Oke, lanjut ya. Romo, suami saya terus mengatakan cerai selama hampir 3 tahun pernikahan kami. I feel you. Untuk Anda yang punya suami atau istri yang kurang ideal menurut pandanganmu, Romo ingatkan jangan sampai kata cerai itu terucap, karena engkau sedang menumbuhkan benih godaan. Tidak ada orang yang sempurna, teman. Suamimu tidak sempurna, kamu pun tidak sempurna. Kita kan dari tanah, dari debu tanah. Saya juga heran kenapa debu tanah dikasih nafas lalu bisa jadi segede saya. Dan kita itu sejatinya itu lemah. Kita sejatinya banyak salah. Maka jangan banyak menuntut. Yang sudah cukup baik, sudah baik. Ingatkan itu selalu. Suamiku yang sering minta cerai itu dia cukup baik. Dan yang sudah cukup baik, sudah baik. Kita tidak perlu menuntut banyak hal, karena kita sendiri akan enggan untuk dituntut banyak hal, bukan? Jadi, fokuslah pada kebaikannya. Kadang-kadang ada orang yang gampang mengatakan, cerai yuk, cerai, putus, cerai, putus. Kadang-kadang dia gampang mengatakan itu bukan karena dia mau, tapi mungkin itu satu-satunya bahasa yang sering dia pelajari dari keluarganya, dari orang tuanya. Kadang-kadang orang tidak memilih untuk jadi keras, saudara. Kadang-kadang dia nggak milih untuk lahir dalam keluarga yang sering berkata kasar. Nggak memilih kok. Kadang-kadang orang tidak memilih untuk punya masa lalu yang traumatik. Sehingga ketika dia menikah, yang keluar, yang timbul itu adalah si kecilnya itu yang sedang terluka itu. Kalau engkau tidak membahagiakanku, kalau engkau tidak memberikan apa yang aku mau, persis seperti anak kecil kan? Engkau tidak mengasihiku, kita putus, kita cerai. Aduh, ini sebetulnya anak kecil yang sedang bicara. Bukan pria dewasa atau bukan wanita dewasa yang sedang bicara putus dan cerai itu. Semoga Tuhan membantumu dengan karunia untuk mengerti dengan lebih baik ada luka apa di balik kata-kata suamimu. Mengertilah dulu, baru nanti kau akan dimengerti, ya. Lalu, Romo, apakah pindah agama salah satu bentuk pengkhianatan?
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Kita selalu doakan ini, bukan, dalam misa hari Minggu. Dan ketika orang berpindah iman, berpindah agama, jangan gampang memojokkan dia. Saya tidak ingin mengatakan dia berkhianat atau dia tidak berkhianat. Ya jelas dia berkhianat lah. Tapi alih-alih kita berhenti pada judgment seperti itu, kita mencoba mengerti. Panggilan kita kan tadi Romo bilang apa? Panggilan kita sebagai korban yang dikhianati selalu posisinya seperti Tuhan Yesus, yang bahkan dia memilih untuk menyambung kembali telinga prajurit yang hendak menangkapnya. Bayangkan loh, di prajurit mau menangkap dia, telinganya dipotong oleh Santo Petrus, Yesus ambil lagi, dia sembuhkan telinga prajurit itu yang jelas-jelas mau menahan dia. Jadi alih-alih kita menghakimi, mari kita mengerti mengapa ya sahabatku berpindah agama. Apakah aku belum jadi cukup baik sebagai saudara seiman? Apakah dia punya pengalaman eksistensial yang saya belum bisa mengerti? Apakah dia merasa kekeringan di dalam gereja? Well, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, jangan berhenti pada penghakiman. Berusaha untuk mengerti. Berusaha untuk mengerti ya. Di YouTube itu saya senang sekali melihat percakapan antara Onat dan Habib Jafar, dua YouTuber yang sangat keren. Habib Jafar itu seorang seorang Muslim, ustadz yang baik dan sangat open. Lalu bisa dengan begitu elegan bercanda tentang login. Jadi dia selalu menggoda Onat, artis Katolik, untuk masuk ke Islam, dan begitu pula sebaliknya. Tadi saya lihat sedikit potongan YouTube mereka mengundang Pendeta Michael itu ya, dan bisa saling bergurau bercanda antar mereka. Saya pikir ini satu nilai yang sangat menyejukkan kita. Kita berpegang teguh integral pada iman kita, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan matang, dengan hangat bersama saudara yang berbeda iman. Tapi kalau urusan log in, log out, saya harap engkau tidak lepas dari sikap integral menyatu dengan Yesus. Semoga menjawab. Oke?